Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malang B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal ujian akhir semester. Pertanyaan yaitu yang pertama, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pemikiran pendidikan di Indonesia. Ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Yang pertama yaitu jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertentangan. Realisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir, baik dari barat atau timur, selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asuransinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pikiran manusia telah diterima orang sepanjang sejarah. Definisi idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungan dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Definisi materialisme. Materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa benda atau materi merupakan sumber dari segalanya. Materialisme juga berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Materialisme memandang bahwa materi ada terlebih dahulu, sedangkan ide atau pikiran itu ada setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide. Definisi realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Yang kedua yaitu jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat pendidikan, ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan berkembangnya zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Yaitu perennialisme, merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dan spiritualisme, tradisi, dan agama berbagai satu-satu kebenaran metafisik yang universal di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Kedua yaitu esensialisme, merupakan aliran ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu progresivisme. Dunia selalu berubah dan dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas sebagai dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan sains atau kita semua. Progresisme sosial. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan dan demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Yang ketiga yaitu menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Kurikulum pendidikan Indonesia semakin lama semakin berkembang,
mengalami penyempurnaan. Contohnya kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap pengetahuan dan keterampilan. 3 kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif, sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Yang keempat, yaitu jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempurnaan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi. Masalah-masalah lainnya dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut, sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasamanya, serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional atau kesepakatan kebiasaan dan cara inovatif, sedangkan meningkatkan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.